welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kita mulai dari mana ya? Oke, CBC coba pinjem dulu kalimat dari Bung Revaldo, salah satu sobat CBC yang komen di kolom komentar untuk menyapa teman-teman semua hari ini. Ya, sidang Jumat yang berbahagia. Yes, kita bahagia karena finally Chelsea meraih 5 kemenangan beruntun dari 3 kemenangan di Premier League, 1 di Carabao Cup dan 1 di Conference League. Ya, wow, what an amazing improvement, amazing achievement. Like CBC said yesterday, ya, Maresca make Chelsea great again, ya. Dan yes, it's happening guys ya. And yes, we are back di episode ke-72. Dan buat yang ketinggalan video Maresca yang membuat Chelsea kembali berjaya, teman-teman dapat langsung klik link di atas. Oke, sebelum membahas lebih lanjut terkait review match Conference League semalam, seperti biasa, first thing first. Sebelum kita ngopi, kita harus menyeduh kopi itu terlebih dahulu. Jadi, sama halnya sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon support dari teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan juga buat teman-teman yang baru, untuk melihat channel CBC ini, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Maka di sini tidak ada yang dirugikan ya teman-teman. Oke, let's get started. Kita langsung jump in ke review match. Dan again, Maresca membuktikan tim B Chelsea ini benar-benar eksis. Ya, kita bisa lihat Maresca ini melakukan 11, bukan 5, bukan 6, 11 perubahan pemain dari yang turun kemarin di Liga Inggris melawan Brighton dan yang saat ini bermain di Conference League. Di mana prediksi line up dari CBC itu 100% akurat dan benar, di mana Jorgensen itu sebagai kiper, right center back itu ada di Sasi, di CCB itu ada Tosin, di LCB itu ada Badiashile, di double pivot Casadei dan Dewsbury Hall, kemudian di attacking midfielder itu ada Felix, dan di winger sebelah kanan itu ada Neto, dan di winger sebelah kiri itu ada Mudryk, dan striker tentu saja Christopher Nkunku. Dan di match ini ada 2 pemain baru dari Chelsea yang berhasil mencetak gol pertamanya buat Chelsea, yaitu Renato Veiga dan Kiernan Dewsbury Hall. Congratulations for both of you guys. Oke, kita sekarang masuk ke timeline ya. Di mana pada menit ke-11 diawali pergerakan oleh Mudryk yang running through the channel dari sisi sebelah kiri ke kanan, kemudian berkombinasi dengan Neto dan Kiernan. Setelah itu Mudryk dapat melepaskan assist kepada Veiga setelah menerima umpan terobosan dari Kiernan. Dan skor menjadi 1-0 untuk Chelsea oleh Veiga. Setelah itu, wow, luar biasa ya. Sangat ketat barisan pertahanan dari Gen ini. Dan seperti yang CBC bilang tadi ya, sehingga Chelsea itu harus sabar dan menunggu gol kedua. Namun hal itu tidak terjadi di babak pertama karena ketatnya di lini pertahanan dan lini tengah, serta mereka bermain low block ya. Dan di sisi lain lini pertahanan kita baik yang diisi oleh Disasi maupun Badiashile, oh my god, itu keteteran saat menghadapi counter attack dari Gen. Dan di mana ada salah satu momen anaknya dari Eidur Gudjohnsen ini, yaitu Andri Gudjohnsen, itu hampir saja mencetak gol bila tendangannya itu tidak di atas mister gawang. Dan pada akhirnya di babak pertama itu berakhir dengan skor 1-0. Masuk di babak kedua, sepertinya para pemain Gen ini masih tertidur.
Sehingga Disasi itu dapat langsung mengirimkan umpan matang kepada Neto dan dengan kecepatan yang luar biasa Neto itu dapat menyambut bola dan luar biasanya lagi dia itu meski ditutup oleh dua pemain Gen, dia ini dapat menemukan celah dan mencetak gol. Wow, Madueke, Madueke, are you listening? Please be aware ya. Karena Neto ini sudah menunggu di depan pintu untuk stepping up ke Chelsea tim A dari Chelsea Football Club ya. Next, di menit ke-49 diawali corner Gen yang membangun serangan dari clearance yang tidak sempurna oleh Gungku dan kembali terlihat tidak ada yang melakukan marking kepada Gu Johnson di sebelah kiri karena semuanya itu ada di tengah sehingga Gu Johnson ini dapat berhasil mengirimkan umpan ke tengah dan bola itu dapat disambut dengan sundulan oleh pemain Jepang Watanabe yang berujung dengan gol sehingga kedudukan berubah menjadi 2-1. Ya, di sini kita bisa lihat offside trap yang tidak berjalan di mana Badiashile itu terlalu ke belakang sehingga Watanabe itu tidak terjebak offside. Di menit ke-61 diawali corner kick. Neto dan Felix melakukan 1-2 dan Felix itu berhasil mengirimkan umpan ke tengah kepada Kasede dan dia melakukan flicks the ball kepada Viega, namun karena posisinya itu tidak menguntungkan sehingga bola itu ke heading di sebelah kiri, di sebelah kanan dari sisi Chelsea dan kemudian langsung disambut oleh Tosin yang juga melakukan head passing kembali kepada Vega. Namun Gu Johnson ini berhasil melakukan intercept sehingga Vega ini terlihat kehilangan bola. Namun di situ sudah ada Ngungku yang berlari sangat cepat untuk menyambut bola liar tersebut dan tanpa tedeng aling-aling dia ya langsung melakukan tendangan kerasnya yang langsung menghujam ke bagian bawah dari kiper dan gol untuk Chelsea sehingga merubah skor menjadi 3-1. Oke, next. Di menit ke-69 diawali passing dari Badiashile kepada Felix, di mana Felix itu berhasil mengirimkan umpan kepada Nkunku, namun pemain Gen ini berhasil melakukan blocking, tapi bola tersebut terus bergulir dan langsung disambut oleh Dewsbury Hall dan gol terjadi sehingga merubah kedudukan menjadi 4-1 untuk Chelsea. Kemudian berawal dari umpan di sisi belakang bagian depan ke depan di menit ke-89 dan lagi-lagi tidak ada offside trap yang dijalankan di mana Badiashile ini terlihat sendirian tertinggal di belakang dan dapat dengan mudahnya bola itu digulirkan melewati kaki dari Badiashile dan bola tersebut dapat diteruskan ke tengah sehingga tidak ada man marking yang dilakukan oleh Kasede maupun Vega di sisi tengah sehingga bola dapat di-shooting langsung oleh Gendelman sehingga terjadi gol dan skor berubah menjadi 4-2 dan skor tersebut bertahan hingga peluit panjang. Oke, kita langsung tiba pada summary. Yes, man of the match kali ini itu adalah Renato Veiga yang berhasil mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Sedangkan Mudryk, Felix, dan juga Disasi itu masing-masing mencetak 1 assist. Kita langsung saja mulai dari goalkeeper ya. Di mana 2 gol yang terjadi, jujur Jorgensen atau siapapun yang dipasang itu tidak akan bisa berbuat banyak atas gol-gol yang terjadi. Dan di match ini Jorgensen itu hampir tidak teruji dari para pemain Gen. Ya, kemudian di right back Disasi itu penampilannya cukup buruk di mana pada saat proses gol pertama yang terjadi dia itu out of position dan kita malah melihat dia itu posisinya ada di sisi sebelah tengah agak ke kiri. Sebenarnya dia kan ada di posisi sebelah kanan. Sehingga di situ tinggal menyisakan Tosin yang bermain di center back dan untung saja penampilannya dari Disasi ini terselamatkan penilaiannya terbantu dari asisnya dia kepada Neto. Namun dia itu melewatkan satu big chance untuk mencetak gol di mana dia itu mestinya saat menerima umpan cantik dari Neto sangat tipis sekali. Dia itu terlambat untuk menyambut umpan tersebut sehingga bola itu keluar.
Kemudian Tosin sebagai central center back itu bermain cukup baik meskipun dia itu beberapa kali telat menyambut bola lambung. Dan di sisi pertahanan dia lebih bermain aman, tapi overall it's okay ya teman-teman. Kemudian Badia Shield ya. Di babak pertama itu bermain sangat rapi, solid. Dan dia itu beberapa kali mengirimkan umpan-umpan yang bagus di di babak pertama dan kedua. Di mana salah satunya di babak kedua itu berhasil membuat gol oleh Dewsbury Hall. Tapi kembali lagi, kelemahannya itu adalah dalam melakukan offside trap. Itu selalu saja tertinggal ya teman-teman. Next, dari Renato Vega. Dengan bodi yang besar dan energik, dia itu berhasil membuat kokoh di lini tengah dari Chelsea. Bahkan dia itu berhasil mengirimkan crossing yang sangat baik. Dan yang terutama, dia itu mencetak satu gol dan satu assist meskipun secara tidak langsung kepada Nkunku. That's why dia itu menjadi man of the match di match kali ini. Next, Cesare Casadei. Ya, meskipun bukan pemain nomor 6 alami, dia ini dapat beradaptasi dan dia dapat mengontrol permainan dengan baik dan menjaga tempo pertandingan. Tapi ada satu kekurangan yang sama dengan Vega yang nanti CBC akan bahas di kesimpulan. Next, Kiernan. Ya, terlihat dia itu off atau tidak terlihat sama sekali di babak pertama karena passing-passingnya yang ancur-ancuran. Ya. Eh, tapi di babak kedua sudah ada progres dan cukup terselamatkan dari penampilannya lewat gol yang dicetaknya di babak kedua ya. Next, Neto. Cepat, akurat. Itu saja. Meskipun beberapa kali dia terpantau salah mengambil keputusan, namun dia berhasil mencetak gol. Next, Joe Felix. Stylish, tapi tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan di match malam ini. Kemudian Modric. Wow, ulet, berani ambil resiko, berlari through the channel, kirim umpan-umpan cantik yang finally setidak-tidaknya dia itu berhasil menciptakan assist untuk Vega lewat crossing yang terukur. Next, Nkunku hampir tidak kelihatan di babak pertama, namun dia berhasil bernafas lega saat mencetak gol dan setelah itu penampilannya baru terlihat signifikan ya teman-teman. Yes, kita sampai kesimpulan. Finally, Chelsea ini berhasil mengalahkan Gen dengan skor 4-2, di mana prediksi CBC itu kemarin adalah 4-1. Ya, meleset sedikit, it's okay. Yang penting Chelsea itu tetap menang ya. Dan dengan hasil tersebut, Chelsea itu berhasil mencatatkan 5 kemenangan beruntun, di mana hal ini menjadi modal penting buat Chelsea untuk hari Minggu nanti di Liga Inggris akan berjamu Nottingham Forest. Jadi Gen ini ya teman-teman, CBC lihat itu bermain sangat disiplin dan juga bermain low block, di mana saat off position semua para pemain itu mundur sehingga mereka itu posisinya di belakang bola semua. Dan tentu saja ini akan menjadi kesulitan buat para pemain Chelsea untuk membongkar benteng dari Gen, apalagi menembus pertahanan yang luar biasa yang sangat rapat itu. Sehingga di babak pertama kita bisa mencetak satu gol saja ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari skor 4-2. Wah, terus kita bilang Gen itu bapuk ya. Karena memang tidak seperti itu. Lini pertahanan mereka dengan bermain low block dan di tengahnya itu mereka melakukan pressing ya. Siapapun lawan mereka itu akan kesulitan ya. Karena mereka juga melancarkan counter attack yang sangat mematikan juga ya. Serta one touch passingnya itu yang berhasil membuat back kelas 2 dari Chelsea ini kalang kabut. Hanya saja finishing mereka yang perlu diperbaiki. Sehingga dapat mencetak gol dan tidak menyia-nyiakan peluang yang terjadi ya teman-teman. Oke, setidaknya Vega ini menjadi pemain yang menonjol pada match tersebut dan CBC tidak bisa bohong bahwa pemain kedua terbaik menurut versi CBC adalah Pedro Neto ya. Di mana kita tidak perlu lagi meragukan kualitas dan juga kita tidak perlu lagi membahas lebih dalam lagi karena dia itu memang adalah pemain yang luar biasa dan pemain terbaik ketiga dari versi CBC itu adalah Mikhailo Mudryk. Yes,
Finally, kinerja Mudryk kali ini dapat mengungguli Felix, bahkan Nkunku sekalipun. Kenapa begitu? Ya, karena si bisa lihat dia itu saat ini lebih terlihat bermain tidak hanya selalu menyusuri di sebelah kiri, tapi dia dapat running through the channel di sisi sebelah tengah dan ke kanan, yang dimana dia berhasil mengirimkan assist dari sebelah kanannya di dalam kotak penalti dengan crossing yang terukur. Ya, mulai ada confident di dalam dirinya untuk dia dalam membawa bola tidak hanya selalu menyusuri garis di sisi sebelah kiri. Dan itulah yang memang dilihat dia pelajari mungkin dari Jadon Sancho, ya. Jadi Jadon Sancho ini mungkin salah satu yang influence dia untuk dia dapat bermain sebagai winger yang lebih kreatif, bukan hanya winger yang mengandalkan kecepatan dan langsung crossing. Ya, ya ada progres yang cukup baik buat Mudryk. Dan next kita lihat pemain yang saat ini yang kemarin cukup flop itu adalah Joe Felix. Ya, CBC rasa untuk sementara dia ini tidak bisa menembus menggantikan Cole Palmer ya, karena beberapa kali dia itu terlihat tidak bisa berkutik saat melawan low block yang diterapkan oleh Jen, serta terlihat jalan chemistry-nya dengan Mudryk itu belum terlalu bagus karena Felix itu kan di sisi sebelah kiri ya, sedangkan Dewsbury Hall itu lebih ke sisi sebelah kanan. Sedangkan Dewsbury Hall, oh di babak pertama passingnya ancur-ancuran, salah bagi bola terus, distribusinya berantakan, jauh banget, jauh banget kualitasnya dari Enzo Fernandez ya teman-teman. Tapi paling tidak di babak kedua dia mulai picking up dari performanya. Kemudian Kungku ya seperti yang CBC bilang di match ini dia tidak terlalu kelihatan di babak pertama karena dia kerepotan dalam menghadapi low block dari Jen hingga pada akhirnya dia lepas penampilannya setelah dia mencetak gol. Nah, untuk Kasede ini ya we know dia itu bermain di posisi yang bukan posisi naturalnya ya. Tapi dia bisa menjawab kepercayaan tersebut dan ada progres ya setidaknya untuk mengisi defensive midfielder kita ya. Mengingat Lavia itu tidak didaftarkan di Conference League dan juga masih rentan cedera. Jadi satu-satunya harapan ya di KCD ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir trio back kita ya. Kali ini kita membuktikan bahwa Colwill, Fofana, Cucurella, dan Gusto itu tidak akan tergantikan dalam waktu dekat ini. So, ada PR buat Enzo Maresca untuk membuat trio back dari tim B Chelsea ini untuk lebih solid lagi, seperti yang mereka lakukan pada babak pertama, yang bermain lebih rapi. Karena apa yang akan terjadi di akhir bulan Oktober nanti, itu Chelsea akan bertandang ke Newcastle pada putaran ke-16 di Carabao Cup. So, jadi kalau benar-benar nanti di match tersebut tidak mau mengganggu dari tim A untuk turun di Carabao Cup tersebut, maka trio back dari tim B Chelsea ini perlu diperbaiki dan evaluasi lebih keras lagi dan dievaluasi lebih dalam lagi. Nah, mengingat jadwal sebelum Carabao Cup dan setelah Carabao Cup di tanggal 29 itu hanya selisih 3 sampai 4 hari saja. Sehingga sangat berisiko untuk merusak fitness dari tim A dari Chelsea bila diturunkan di Carabao Cup menghadapi Newcastle. Mengingat tim yang dihadapi sebelum Carabao Cup tersebut adalah Newcastle saat menjamu Newcastle. Dan sesudah Carabao Cup tersebut, Chelsea akan bertandang ke Manchester United. Itu selisih 2-3 hari aja teman-teman. Atau paling baik 4 hari. So, hopefully PR ini dapat diselesaikan oleh Enzo Maresca dan kita akan dapat lihat dan melihat ujian itu kembali di Conference League nanti di match day kedua pada tanggal 24
Oktober pada saat bertandang ke Panathinaikos. Semoga itu dapat terselesaikan dan kita doakan bersama uh, proses pembenahan dari tiga trio back ini di Chelsea B ini dapat berjalan dengan baik sehingga minggu depannya tim B Chelsea ini dapat solid saat bertandang ke Newcastle dalam kompetisi Carabao Cup. Oke, that's all di episode ke-72 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.